warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang urgensi agama Islam. Saya Konita dari kelas IF 4702 PJJ, NIM-nya 103042310027. Makna agama secara etimologi atau bahasa. Agama berasal dari kata a yang artinya tidak dan gama yang artinya pergi. Agama berasal dari bahasa Sanskrit, di mana agama itu maknanya tidak pergi, tetapi tempat di mana diwarisi turun-menurun menurut Haruna Sutya. Agama adalah teks dan kitab suci, dan setiap agama-agama memang memiliki kitab suci. Agama juga sebagai tuntunan, karena salah satu fungsi agama adalah tuntunan bagi kehidupan manusia. Dan kata agama setelah mendapat tambahan a menjadi agama. Maka pengertian berubah menjadi jalan. Jalan yang dimaksud adalah jalan hidup yang digariskan oleh Tuhan atau pemberi agama, sebagai jalan yang harus ditempuh supaya mencapai apa yang dicita-citakan agama itu. Dengan kata lain, agama menunjukkan dari mana, bagaimana, hendak kemana hidup manusia di dunia ini. Adapun pengertian agama itu adalah thariqat, syariat, dan syirat. Dalam ajaran Islam adalah jalan. Yang berikutnya adalah makna Islam. Secara etimologi atau bahasa, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, pasrah, serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikan Islam sebagai sikap menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan orang-orang musyrik. Ada pada kitab Usul Salasah. Adapun makna agama secara istilah ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui penutup para nabi. Mari kita tinjau dari segi bahasa. Islam memiliki beberapa arti sebagai berikut. Pertama, Islam berarti patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Islam berarti damai dan kasih sayang. Ketiga, Islam berarti selamat. Yang berikutnya mari kita tinjau dari segi istilah. Islam memiliki pengertian sebagai berikut. Pengertian khusus adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam pengertian umum adalah agama yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam mencakup 3 hal, yaitu sebagai petunjuk dan bimbingan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam gaib, sebagaimana dalam bahasan ilmu tauhid. Yang berikutnya sebagai petunjuk mengembangkan potensi kebaikan yang ada pada diri manusia agar menjadi makhluk terhormat yang sesungguhnya menjadi bahasan bidang akhlak. Dan yang terakhir, ketentuan-ketentuan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubungan manusia dengan Allah secara vertikal dan hubungan dengan manusia lainnya dan dengan lingkungannya secara horizontal. Yang berikutnya adalah ragam agama. Agama itu adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, ritual, moral, atau sosial. Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturannya. Oleh karena itu, umumnya suatu agama mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, kita lihat aspek radial. Apa itu? Yaitu ajaran tentang doktrin ketuhanan yang harus diyakini. Yang kedua, yaitu aspek ritual, yaitu ajaran tentang tata cara berhubungan dengan Tuhan untuk meminta pertolongan dan perlindungan atau bahkan menunjukkan kesetiaan dan penghambaan. Yang ketiga, yang disebut dengan aspek moral, yaitu ajaran tentang aturan berperilaku dan bertindak yang benar, baik bagi individu dalam kehidupan. Yang keempat, sebagai aspek sosial tentang aturan bermasyarakat bermasyarakat. Dalam keempat aspek tersebut, tiap-tiap agama memiliki penekanan yang berbeda-beda. Di antara sekian banyak agama yang ada di dunia ini, ada beberapa agama yang dianggap besar karena banyak penganutnya dan sistematis ajaran-ajarannya. Apa agama-agama tersebut? Yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Yahudi, dan lain-lain. Dan di antara agama tersebut ada yang bersifat kebangsaan atau nasional, yang identik dengan suatu bangsa atau ras tertentu, dan bangsa atau penganutnya mengklaim bahwa agama tersebut sebagai miliknya saja, sedangkan bangsa atau ras lain tidak perlu menjadi pengikut dan penganutnya, seperti Yahudi bagi bangsa Yahudi, Hindu bagi bangsa
Hindia, dan Konghucu bagi bangsa Cina, Shinto bagi bangsa Jepang. Sedangkan Modial adalah agama yang mengklaim agama untuk seluruh dunia. Karena itu ajarannya disebarkan seperti agama Islam, Kristen, dan Buddha. Dan yang berikutnya adalah ruang lingkup agama Islam. Ada beberapa ruang lingkup agama, yakni keyakinan atau kredial, peribadatan atau ritual, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut. Yang berikutnya adanya keyakinan pada yang goib, adanya kitab suci sebagai pedoman, adanya rasul pembawanya, adanya ajaran yang bisa dipatuhi, dan yang terakhir adanya upacara ibadah standar. Fungsi agama sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana untuk keselamatan, sebagai jembatan perdamaian dunia, sebagai alat untuk sosial, sebagai benteng kekuatan, sebagai menjaga kebahagiaan. Yang lainnya juga bisa diartikan sebagai hifzul jasad, hifzul akli, hifzul nafsi, hifzul nasab, hifzul mal, hifzul ummah, dan hifzul alam. Yang terakhir adalah Islam sebagai hidayah bagi kehidupan manusia. Hidayah secara etimologi atau bahasa yaitu petunjuk. Dan secara istilah petunjuk yang diberikan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, nanti akan aku berikan kepadamu petunjuk dalam menempuh kehidupan. Barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, niscaya mereka tidak akan ditimpa rasa khawatir dan takut dalam kehidupan dan tidak akan bersedih hati. Hidayah itu juga sebagai solusi supaya manusia sanggup menghadapi hidup. Oleh karena itu, hidayah adalah alat bantu yang diberikan Allah kepada makhluk hidup untuk mempermudah menjalani kehidupannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.